Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu biasa yang ke-16, 17 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema kontemplasi dahulu, baru aksi. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan di hari Minggu biasa yang ke-16 ini, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari perikop Injil yang lain, kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat baik dari keluarga ini, Marta dan Maria. Dan Marta dan Maria ini adalah saudari dari Lazarus, sahabat baik dari Tuhan Yesus. Yesus senang mengunjungi rumah mereka. Yesus sangat menikmati, enjoy dengan keramah tamahan mereka, keasikan mereka dalam berkomunikasi bersama dengan Dia. Dalam Injil hari ini, Yesus kembali mengunjungi mereka, dan Yesus dalam pertemuan singkat dengan dua saudari ini, dua saudari dari Lazarus ini, Marta dan Maria, kita bisa melihat dua watak yang berbeda dalam diri keduanya. Marta, seperti dikatakan dalam Injil tadi, adalah seorang yang senang melayani. Tetapi dalam sikap melayaninya juga kita melihat ada sikap khawatir, ada sikap cemas. Sikap khawatir dan cemasnya ini yang kemudian membuat dia resah. Dia resah dan kemudian dia melayani dengan tidak sukacita, dengan tidak gembira. Dia mengeluh pada Tuhan Yesus. Sedangkan Maria, saudarinya, terbalik. Maria tahu apa yang dia perbuat. Dia dalam kesederhanaannya, dalam kepercayaannya pada Tuhan, dia juga melayani Yesus. Tapi dia melayani Yesus secara berbeda, dengan duduk di bawah kaki Yesus dan dengan penuh perhatian mendengarkan perkataan Yesus. Maria, dia secara naluriah, dia tahu bahwa yang paling diinginkan Tuhan dan guru pada saat itu adalah kehadirannya yang penuh perhatian untuk mendengarkan sang guru, mendengarkan Tuhan.
Terus apakah itu berarti apa yang diperbuat Marta itu salah dengan melayani? Tentunya tidak. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kecemasan dan kekhawatiran, kesibukan yang dialami atau yang dilakukan oleh Marta itu yang salah. Kecemasan dan kekhawatiran, kesibukan sering membuat kita tidak bisa mendengarkan, tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Karena itu Tuhan meminta kita untuk menyerahkan kecemasan, kekhawatiran kita kepadanya. Karena apa? Karena Dia itu dapat dipercaya dan Dia mampu memenuhi kebutuhan apapun yang kita miliki. Kasih karunia-Nya membebaskan kita dari kekhawatiran, dari kecemasan dan kesibukan yang tidak perlu. Apakah kita mencari dan menemukan Tuhan dengan penuh perhatian? Apakah kita mau mencari dan menemukan Dia dengan penuh kesungguhan? Satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Dan pertanyaan reflektif lebih lanjut adalah, apakah kita sungguh mau menyambut Tuhan dalam rumah kita, dalam hati kita, dalam komunitas kita? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menginginkan agar kita memberikan tempat baginya, tidak hanya di dalam hati kita, tetapi tentunya dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya, kita menghormati, mencintai Tuhan ketika kita mempersembahkan kepadanya semua yang kita miliki dan semua yang kita lakukan. Kitab pertama Tawarik bab 29 ayat 14 katakan, bagaimanapun semua yang kita miliki adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Dan juga Rasul Paulus dalam Kolose bab 3 ayat 17 dia katakan, apapun yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita duduk, ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita menjamu orang lain misalnya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga ada dalam segala tindakan kita itu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah tamu dalam rumah kita, di komunitas kita. Dialah yang kita layani, Dialah yang kita jamu. Bacaan pertama dari kitab Kejadian memberitahu kita bahwa ketika Abraham membuka rumahnya, menyambut 3 pengelana yang tidak dia kenal, dia menyambut Tuhan. Tuhan yang memberkati dia karena keramahannya, karena kemurah hatiannya. Tuhan yang menghadirkan berkat begitu besar buat dia ketika Sarah istrinya kemudian mengandung dan melahirkan bagi dia seorang anak. Tuhan ingin kita memuliakan Dia dalam cara kita memperlakukan orang lain dan menggunakan karunia yang telah diberikannya dengan murah hati kepada kita. Tuhan pada gilirannya memberkati kita dengan kehadirannya dan memenuhi kita dengan sukacita. Sukacita akan Tuhan kita alami ketika kita berikan tempat pertama-tama untuk Dia, atau dalam bahasa tema yang saya ajukan hari ini, pertama-tama kontemplasi, kemudian aksi. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, agar kita bisa memberi tempat pada Tuhan, membuka rumah hati kita padanya tanpa dipengaruhi oleh kecemasan dan kekhawatiran serta kesibukan yang tidak perlu, maka perlulah kita pertama-tama duduk di bawah kakinya, mendengarkan Dia, memusatkan perhatian pada Dia, mendengarkan Dia dengan sungguh, mendengarkan Dia dengan penuh perhatian, akan melahirkan sikap keterbukaan untuk siap melayani dengan sukacita dan kegembiraan
tanpa mengeluh. Saudara dan saudariku, pertama itu kontemplasi, duduk mendengarkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara, bukan kita. Kedua baru aksi, menjalankan apa yang didengarkan dari Tuhan lewat melayani orang lain dengan sukacita. Percayalah, dengan itu berkat berlimpah mengalir pada kita. Kontemplasi dulu, baru aksi. Sesudah aksi, kembali kontemplasi. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, berada di hadirat-Mu adalah hidup dan sukacita bagi kami. Bebaskan kami dari kekhawatiran, kecemasan, dan kesibukan yang tidak perlu, sehingga kami dapat memberikan kasih dan perhatian kami yang tak terbagi, pertama bagi-Mu dan kemudian bagi sesama kami. Amin. Mari kita berdoa dan kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.